wabarakatuh. Robitu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Husnul Qori'ah, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah saya, yaitu tentang fungsi dan peran pendidikan politik dalam masyarakat. Baiklah, langsung saja. Definisi pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik. Mendidik berarti memelihara dan membentuk latihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang B, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan merupakan serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilaksanakan oleh pendidikan. Atau Dito Hardi Susanto, tugas atau misi pendidikan itu dapat tertuju pada diri manusia yang mendidik atau kepada masyarakat bangsa di tempat ia hidup. Bagi dirinya sendiri, pendidikan berfungsi menyiapkan dirinya agar menjadi manusia secara utuh, sehingga ia dapat menunaikan tugas hidupnya secara baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia. Fungsi pendidikan terhadap masyarakat setidak-tidaknya ada dua bagian besar, yaitu fungsi preservatif dan fungsi direktif. Fungsi preservatif dilakukan dengan melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat, sedangkan fungsi direktif dilakukan oleh pendidikan sebagai agen pembaharuan sosial, sehingga dapat menginspirasi masa depan. Selain itu, pendidikan mempunyai fungsi yang pertama menyiapkan sebagai manusia, yang kedua menyiapkan tenaga kerja, dan yang ketiga menyiapkan warga negara. Pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, biasa bersifat formal maupun informal. Dilakukan secara terus-menerus dari generasi ke generasi, agar warga negara mau berpartisipasi dalam politik serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Yang C, pengertian pendidikan politik. Dalam filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses panjang umur hidup. Artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Hal ini diperlukan mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah politik. Dalam proses pendidikan politik melibatkan semua golongan, baik golongan muda hingga golongan tua. Proses pendidikan politik harus dimulai sejak dini, di mana keluarga menjadi tokoh yang berperan sebagai pelaku utamanya. Karena keluarga adalah lingkungan pertama tempat bagi sang anak bersosialisasi. Yang kemudian ada yang kedua, fungsi pendidikan politik. Betapa pentingnya pendidikan politik bagi semua warga negara Indonesia. Maka menjadi harapan kita semua agar pendidikan politik yang diterapkan di Indonesia ini khasnya bersumber pada aspirasi yang digali dari kepribadian dan kekayaan spiritual bangsa sendiri dan telah disepakati secara nasional demi tegaknya Republik Indonesia dan demi tercapainya tujuan-tujuan politik negara yang pada hakikatnya merupakan pencerminan murni dari harapan dan aspirasi bangsa atau rakyat Indonesia. Pendidikan politik disebut pula sebagai political forming atau bidung. Disebut forming karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari status atau kedudukan politiknya di tengah masyarakat, dan disebut bidung atau pembentukan atau pendidikan diri sendiri karena istilah tersebut menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dan kesadaran penundaan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik. Kemudian yang ke peran pendidikan politik dalam masyarakat. Pendidikan politik harus bisa berkembang dalam kebebasan di tengah masyarakat sebagai gerakan kontak penuh humanisasi. Pendidikan politik juga harus berinisi ajaran untuk berani mendobrak banyak kepincangan di masyarakat yang menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat, mengarah tingkat demokrasi sejati dan demokrasi vital. Pendidikan politik juga mengembangkan daya kritis rakyat di samping menunjukkan kemudian
kemungkinan untuk memfungsikan semua lembaga politik dan kemasyarakatan secara lebih pragmatis dan lebih efisien. Lebih singkatnya, pendidikan politik harus bisa meningkatkan proses demokratis dari masyarakat bangsa. Masyarakat harus memaksimalkan hak mereka dalam berapresiasi, menyampaikan saran dan pendapat, serta bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dalam kehidupan berpolitik. Yang pertama, tujuan pendidikan politik dan peranan insani. Tujuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional kita tersebut di atas, maka tujuan pendidikan politik Indonesia adalah yang pertama, menampilkan peranan insani atau humanis setiap individu yang unik selaku warga negara dengan jalan mengembangkan potensi dan bakat kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, agar mampu aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk membangun bangsa dan negara. Adapun yang kedua, warga negara dan peranan politik. Arah pendidikan politik yaitu menuju ke arah transparansi atau keterbukaan dan kebebasan. Orang tidak ingin menunjukkan jalan kepada pribadi lain, akan tetapi membantu orang lain tadi menemukan dan melewati jalannya sendiri dan visi kemasyarakatan yang terbuka. Pandangan hidup terbuka itu menonjolkan kebebasan manusia untuk merealisasikan diri sendiri, dikaitkan dengan relasi personalnya dengan masyarakat sekitar. Karena itu individualisme, demokratisasi, kebebasan personal, dan orde sosial yang maju itu saling berkaitan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari hasil makalah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.